Mari kita ikuti morning briefing kali ini. Silakan Pak Fauzi. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali bersama Fauzi dari Medan. Ya Pak Dwi, 4,41% ini hanya dalam seminggu ya Pak. Kalau kalau kita punya passive income dengan return 4% dalam satu minggu kurang lebih, ini menarik begitu ya. Tanpa kita harus banyak menyita waktu dan kita bisa mengalokasikan waktu kita dengan hal yang lain ya, barangkali dengan aktivitas yang lebih menarik lagi dan menjadi passion kita dalam kehidupan. Nah, 4,41% ini adalah real account ya. Sebenarnya saya sudah mereviewnya dari minggu lalu nih Pak Dwi ya. Kalau masih ingat teman-teman di Signal Delta di minggu lalu dengan return on investment sampai ini hari ya 1.295,48%. Tentunya ini akumulasi dari bulan November 2014 hingga hari ini ya. Sudah hampir setahun yang bersangkutan ini transaksi belum mengalami loss dalam akumulasi evaluasi per bulannya ya. Ini luar biasa ya Pak Dwi. Dan sekarang saya melihat evaluasinya sampai ini hari, akumulasinya sekarang sudah menjadi seharusnya 1.300 ya. Ini seharusnya 1.300. Coba saya crop aja yang ini di angka 10,35. Coba kita Pak Dwi lihat langsung di websitenya. Ya, ini si Delta. Teman-teman semua nanti bisa lihat di bagian pojok. Ya, di bagian pojok ini. Ya, di bagian pojok bisa dilihat di sini 10,35% ya. Berarti dari minggu lalu yang hanya 5,93%, ini sudah ada kenaikan 4,41% dalam satu minggu. Dan growth-nya hingga hari ini 1.353,56%, dan ini adalah account real dengan modal yang cukup minim. Saya rasa nih Pak Dwi, $800 saja. Saat ini si Igor ini namanya si Fagor ya, Fagor Mikelian, sudah pernah withdraw sebesar $1.800 dan equity-nya sampai ini hari $4.000 lebih ya, di atas dari deposit awal. Nah, luar biasa ini. Anda bisa langsung cek di website MK5 ya. Kemudian fanpage-nya si Fagor Mikelian ini, orang Rusia tentunya, transaksi yang terjadi 3 hari yang lalu. Ya, ini bisa kita copy trade ya, karena menggunakan si Fagor ini menggunakan leverage 1:100 ya, 1:100. Nah, artinya kalau si dia melakukan transaksi buy Aussie New Zealand 0,01 lot, di tempat kita minimum 0,1 lot, maka akan tereksekusi minimum lot di tempat kita Pak Dwi ya, 0,1 lot. Ya, begitu kurang lebih. Tetap profitnya 6,24 ya, 6,24 ini tetap pakai dia mini lot ya. Nah, penyesuaian lot ini akan kita ajarkan jika Anda serius dalam memilih signal trading ini untuk di copy di account MetaTrader Anda. Kita akan ajarkan bagaimana cara mengkalkulasi penyesuaian jumlah lot dan batasan risiko, sangat mudah. Ya, ini adalah account real. Sampai ini hari berjalan, 3 hari yang lalu berarti transaksinya hari Jumat terakhir. 10,35% untuk di bulan September ini saja. Nah, kalau kita kembali ke topik di awal tadi 4,41%, si Fagor ini di minggu lalu saya capture 5,94% di tanggal 21 September. Dan sekarang tanggal 28 September sudah 10,35%. Nah, ini luar biasa Pak Dwi. Ada komentar barangkali Pak?
Iya, ada pertanyaan. Bagaimana kalau currency pairs-nya itu nggak ada di kita, Pak Fauji? Apa dia masuk posisi atau error semua untuk copy trade-nya, Pak? Kalau di tempat kita tidak ada pair yang sama, maka tidak tereksekusi ya. Ada node nanti di situ ya, seperti ini contohnya, nanti ada node di bagian jurnal di sini ya. Misalkan begini, saya akan ambil sampel. Kita coba live trade ini dengan menggunakan account demo ya. Jadi sebelum Anda mencoba di account real, Anda bisa open demo account dulu Pak Dwi ya. Iya. Bagaimana cara kerja copy trade ya. Misalkan ini si Gufron 381, kita mau mau subscribe begini. Ya, ini sudah ditanya sama kita apakah kita ingin benar ikut si signal ini. Ya. Si Gufron ini kan dia, kita lihat 1:500 ya. 1:500, bagaimana cara penyesuaiannya ya. Coba kita lihat ya. Agree, kita masukin password MQL community kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan, password ini kalau salah, maka abu-abunya tidak aktif ya. Kalau dia kelebihan atau kekurangannya, ikut OK-nya tidak aktif. Nah, di sini ada keterangan Pak Dwi. The volume of copy trade operation may not coincide, tidak tidak mempengaruhi dari berapa initial volume ya. Kemudian disesuaikan dengan simbol-simbol yang ada ya. Jadi kalau misalkan simbol kita Euro USD ada kode sufiks atau dia tambahan M-nya di sini, tidak masalah ya. Jadi standar appendix untuk kode euro ya tetap Euro USD. Walaupun di Monex platform kita ada Euro USD M begitu, tapi akan tetap tereksekusi. Nah, si Gufron menggunakan leverage 1:500, di Monex 1:100. Coba kita okekan ya. Ya, kalau sekali ini dia belum tereksekusi, ya artinya di sini belum ada tanda signal, maka kita harus lakukan sekali lagi subscribe for free. Ya. Oke. Nah, akan muncul ya. Jadi dia dua kali lakukan untuk konfirmasi tahap pertama. Nah, katakan saya di sini punya margin deposit 12.000, saya langsung tidak mau ambil pusing, batasin saja $8.000. Kalau equity saya di situ, maka signalnya terhenti. Nah, use no more than 70%, artinya di sini ada pengali berapa minimum pengali lot yang bisa disesuaikan dengan kita. Nah, ini yang perlu dipelajari nanti dengan konsultan copy trade kita masing-masing di kantor cabang. Nah, anggap saja kita buat di sini 80%. Oke kan? Nah, Copy stop loss kalau take profit tadi nggak dicentang, Pak? enggak apa-apa Pak, kita bisa Oke. centang bisa enggak ya nanti. No. Nah, kalau sudah muncul Gufron di sini ya, ini valid sampai tanggal 28 bulan 10 ya, artinya 1 bulan ke depan. Coba kita lihat di sini transaksinya apakah tereksekusi. Biasa saja ya, coba kita lihat di sini si Gufron. Ya, si Gufron tadi nama signalnya, coba kita lihat tadi ya. Namanya Gufron 381. 381. Ya, 381. Coba kita lihat lagi di sini.
Oke, ya, 381. Nah, berarti di sini transaksi aktifnya tidak ada, ya. Dan latest trade-nya 2 hari yang lalu, berarti di hari Jumat juga ya. Nah, karena di sini tidak ada transaksi, di historicalnya juga, di trading aktifnya tidak ada transaksi di sini, maka di platform kita juga belum ada terjadi transaksi. Yang mana tahu kita bertanya-tanya sesudah kita aktifkan kenapa tidak ada tereksekusi gitu ya. Nanti Anda bisa cek langsung di website posisi si Gufron ini apakah benar yang bersangkutan sudah melakukan transaksi di account dia sendiri. Nah, jadi begitu ya. Ini artinya sudah berhasil. Nanti pada saat ada transaksi Pak Dwi, di bagian komen di sini nanti ada keterangan copy trade begitu ya dari si Gufron gitu. Nah, penyesuaian lot ya tadi sudah saya sampaikan di awal akan menyesuaikan secara otomatis, tinggal perhitungan detailnya Anda bisa ikuti workshop dan edukasinya di masing-masing kantor cabang. Di jurnal nanti juga bisa terlihat di sini ya, percentage for volume conversion ini sudah disesuaikan. Kemudian saldo kita juga disesuaikan 1:100, providernya 1:500 sudah disesuaikan. Asynchronization ini sudah successful ya, artinya tidak ada permasalahan. Kalau nanti ada signal dari si Gufron kemudian tidak bisa masuk di transaksi kita, maka di jurnal ini juga ada dijelaskan sedemikian rupa Pak Dwi. Itu saja Pak Dwi yang pagi ini ingin saya sampaikan, terutama di live signal Sidel. Iya, Ya cukup Pak? jelas pembacaannya di jurnal, Pak ya. Ada pertanyaan, apabila kita sudah membayar satu signal, kemudian kita berubah untuk mengganti signal tersebut, berarti kita harus bayar lagi. Kemudian kita mau lanjutkan pembayaran signal yang pertama itu masih bisa, Pak ya? Nggak bisa Pak. Ya, jadi MetaCode ini juga mengajarkan kita kalau sudah subscribe di satu item ya, jangan cepat berpindah ke lain hati ya. Untuk setia dulu 1 bulan Pak, lihat hasil akhirnya. Jadi kalau Kalau misalkan 1 bulan kita pause, kemudian kita masuk lagi masih bisa, Pak ya? masih Dengan masih sinyal yang bisa, sama, maksud. masih bisa Pak. Ya, pertanyaan itu aja. Ada lagi mungkin Pak Fauzi? Enggak ada, itu aja yang ingin saya sampaikan Pak di pagi hari ini. Terima Terima kasih. kasih rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti morning briefing kali ini. Hari ini kita menambah ilmu yang cukup bagus, yaitu mengcopy trade profesional di seluruh dunia melalui metode sinyal di Monex Investindo Futures. Kemudian juga kita bisa melihat historical yang cukup bagus, kita bisa pilih beberapa historical yang cukup bagus disesuaikan dengan kemampuan dana masing-masing investor maupun kepada jenis investor yang ada. Jadi kita bisa pilih dengan risiko yang tinggi kemudian dapatnya tinggi, atau dengan biasa-biasa saja tetapi aman. Di sana ada semua di MetaTrader Sinyal. Jadi kita bisa pilih semuanya. Jadi trading semakin memudahkan kita, semakin simple, tidak perlu sulit-sulit untuk membahas mengenai teori trading, namun hanya mengcopy saja trading orang lain dengan membayar bulanan yang cukup murah saya kira. Rata-rata sekitar 20 hingga ke 30 dolar. Terima kasih Pak Fauzi atas morning briefingnya. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu bagi kita. Terima kasih, selamat pagi dan selamat bekerja.